Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Paham dan Aliran Akidah dalam Islam, yang disusun oleh Fadilah Mailani, Fitri Yani Siregar, Hestika Berliani. Aliran Jabariyah. Pengertian Jabariyah. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan oleh qada dan qadar Allah. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan dan dengan kehendak-kehendaknya. Ciri-ciri aliran Jabariyah. A. Bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan ikhtiar apapun. Setiap perbuatannya baik yang jahat, buruk atau baik semata Allah semata yang menentukannya. Yang B. Bahwa Allah tidak mengetahui suatu apapun sebelum terjadi. C. Ilmu Allah bersifat hudus atau baru. D. Iman cukup dalam hati saja tanpa harus dilafadzkan. E. Bahwa Allah tidak mempunyai sifat yang sama dengan makhluk ciptaannya. Dasar ajaran aliran Jabariyah. Adapun dalil akli yang dijadikan landasan bagi kaum Jabariyah antara lain, 1. Makhluk tidak boleh mempunyai sifat sama dengan sifat Tuhan, dan kalau itu terjadi berarti menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Yang kedua, mereka menolak keadaan Allah Maha Hidup dan Maha Mengetahui, namun ia mengakui keadaan Allah yang Maha Kuasa. Ketiga, Allah lah yang berbuat dan menciptakan. Oleh karena itu, makhluk tidak mempunyai kekuasaan. Yang keempat, manusia tidak memiliki kekuasaan sedikit jua pun. Manusia tidak dapat dikatakan mempunyai kemampuan atau istiha'ah. Pembagian Jabariyah. Yang pertama, kelompok ekstrim. Paham ekstrim inilah yang dibawa oleh Jam bin Safwan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahruz Jam bin Safwan. Ia berasal dari Khurasan. Ia seorang dai yang fasih dan lincah atau orator. Ia menjabat sebagai sekretaris Haris bin Surois, seorang mawali yang menentang pemerintahan Bani Umayyah di Khurasan. Ia ditawan lalu dibunuh secara politis tanpa kaitannya dengan agama. Jam bin Safwan selain penggerak gerakan Jabariyah, juga seorang pemimpin yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat-sifat menurut Jam. Tuhan hanya memiliki zat saja. Jam berkata tidak layak Tuhan itu disifati oleh sifat-sifat yang dipakai untuk mensifati makhluknya. Kaum Jabariyah ekstrim ini berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Tokoh aliran Jabariyah. Yang pertama, Jam bin Safwan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahruz Jam bin Safwan. Ia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Kufah. Ia seorang dai yang fasih dan lincah atau orator. Ia menjabat sebagai sekretaris Haris bin Surois, seorang mawali yang menentang pemerintahan Bani Umayyah di Khurasan. Adapun doktrin Jam tentang hal-hal yang berkaitan dengan teologi adalah manusia tidak mampu untuk berbuat apa dengan pendapatnya tentang surga dan neraka. Konsep iman kalam Tuhan meniadakan sifat Tuhan dan melihat Tuhan di akhirat. Yang kedua, Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad adalah seorang maulana Bani Hakim, tinggal di Damaskus. Ia dibesarkan di dalam lingkungan orang Kristen yang senang membicarakan teologi. Semula ia dipercaya untuk mengatur di lingkungan pemerintahan Bani Umayyah. Tetapi setelah
Pikirannya yang kontroversial, Bani Umayyah menolaknya. Kemudian Al-Ja'ad lari ke Kufah dan di sana ia bertemu dengan Jam serta mentransfer pikirannya kepada Jam untuk dikembangkan dan disebarluaskan. Doktrin pokok Ja'ad secara umum sama dengan pikiran Jam, yaitu yang pertama Al-Quran itu adalah makhluk. Oleh karena itu, dia baru sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. Yang kedua, Allah tidak memiliki sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Aliran Qadariyah. Pengertian dan pembagian paham Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadaro yang bermakna kemampuan dan berkuasa. Adapun secara terminologi atau istilah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atau kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Harun Nasution menegaskan bahwa aliran ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Sebab itulah aliran seperti ini diwujudkan dengan istilah Qadariyah. Menurut Ahmad Amin, sebagaimana dikutip oleh Dr. Hadaroniyah, orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Manusia mampu melakukan perbuatan mencakup semua perbuatan yakni baik dan buruk. Asas-asas paham Qadariyah. 1. Mengingkari takdir Allah Ta'ala dengan maksud ilmunya. 2. Melampaui atau berlebihan di dalam menetapkan kemampuan manusia dengan menganggap mereka bebas berkehendak atau iradah. Di dalam perbuatan manusia, Allah tidak mempunyai pengetahuan ilmu mengenainya dan ia terlepas dari takdir qadar. Mereka menganggap bahwa Allah tidak mempunyai pengetahuan mengenai sesuatu kecuali selepas ia terjadi. 3. Mereka berpendapat bahwa Allah tidak bersifat dengan suatu sifat yang ada pada makhluknya. Karena ini akan membawa kepada penyerupaan tasbih. Oleh itu, mereka mematikan sifat-sifat ma'ani dari Allah Ta'ala. 4. Mereka berpendapat bahwa Allah itu adalah makhluk. Itu disebabkan pengingkaran mereka terhadap sifat Allah. Tokoh-tokoh paham Qadariyah. Yang pertama, Ibnu Sauda Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dia adalah seorang Yahudi yang mengaku-ngaku beragama Islam. Ibnu Sauda ini memadukan antara paham Hawaris dan Syiah. Yang kedua, Ma'bad al-Juhani, meninggal dunia tahun 80 Hijriah.
Dia meluncurkan pemikiran seputar masalah takdir sekitar tahun 64 Hijriah. Ia menggugat ilmu Allah dan takdirnya. Ia mempromosikan pemikiran sesaat itu terang-terangan sehingga banyak meninggalkan ekses. Di samping orang-orang yang mengikutinya juga banyak, namun bid'ahnya ini mendapat penentangan yang sangat keras dari kaum salaf, termasuk di dalamnya para sahabat yang masih hidup ketika itu, seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Gailani ad-Dimashqi. Sepeninggal Ma'bad, Gailan Ibnu Muslim al-Dimashqi yang dikenal juga dengan Abu Marwan. Menurut Khairuddin al-Zarkali dalam Sirajuddin Jar menjelaskan bahwa Gailan adalah seorang penulis yang pada masa mudanya pernah menjadi pengikut Al-Haris Ibnu Sa'id yang dikenal sebagai pendusta. Ia pernah taubat terhadap pengertian paham Qadariyahnya di hadapan Umar Ibnu Abdul Aziz. Namun setelah Umar wafat, ia kembali lagi dengan mazhabnya. Latar belakang kemunculan Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala, yang berarti berpisah atau memisahkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah dapat menunjuk pada dua golongan. Golongan pertama, Mu'tazilah 1, sebagai negara politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai dan muncul sebagai Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti sikap yang lunak dalam menengahi pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Menurut penulis, golongan yang netral politik masa inilah yang sesungguhnya disebut kaum Mu'tazilah, karena mereka menjauhkan diri dari pertikaian masalah khilafah. Golongan kedua, Mu'tazilah 2, muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah. Karena peristiwa tahkim, golongan Mu'tazilah ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada orang yang berbuat dosa besar. tokoh-tokoh Mu'tazilah. A. Wasil bin Atta al-Ghazal, 880 sampai 131 Hijriah atau 699 Masehi. Ia adalah pendiri aliran Mu'tazilah dan yang meletakkan ajaran-ajaran yang 5 yang menjadi dasar semua golongan Mu'tazilah. Kebanyakan pendapat-pendapatnya belum matang. B. Abu al-Hujail al-Allab, 135 sampai 226 Hijriah atau 753 sampai 840 Masehi. Ia menjadi pemimpin aliran Mu'tazilah Basrah. Ia mempelajari buku-buku Yunaidah, banyak terpengaruh dengan buku-buku itu. C. Ibrahim bin Sayyar an-Najjam, wafat 231 Hijriah atau 845 Masehi. Ia adalah murid Abu Huzail al-Allab, orang terkemuka, lancar bicara, banyak mendalami filsafat dan banyak karangannya. D. Muammar bin Abbad al-Sulmai, wafat 220 Hijriah atau 835 Masehi. Muammar bin Abbad adalah pendiri Mu'tazilah aliran Baghdad. Pendapatnya tentang kepercayaan pada hukum alam. Pendapatnya ini sama dengan pendapat Al-Jahiz, yang mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan benda-benda materi. Ajaran-ajaran dasar teologi Mu'tazilah. Yang pertama, at-tauhid. At-tauhid
atau pengesahan Tuhan merupakan prinsip utama dan intisari ajaran Mu'tazilah. Sebenarnya setiap mazhab teologis dalam Islam memegang doktrin ini. Akan tetapi bagi Mu'tazilah, tauhid memiliki arti yang spesifik. Tuhan harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaannya. Tuhan satu-satunya esa yang unik dan tidak satu pun menyamainya. Yang kedua, al-adl, yang berarti Tuhan Maha Adil. Adil adalah suatu atribut yang paling jelas untuk menunjukkan suatu kesempurnaan. Karena Tuhan Maha Sempurna, sudah pasti Dia adil. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa aliran Jabariyah adalah aliran yang berpendapat bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Jadi manusia tidak punya wewenang dan kehendak untuk berbuat sendiri. Mereka percaya bahwa semua tingkah lakunya telah ditentukan oleh Allah. Aliran Qadariyah adalah aliran yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Dan aliran Mu'tazilah adalah golongan atau aliran yang berpendapat bahwa konsekuensi hukum dari perbuatan manusia bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Aliran ini berpendapat iman adalah cukup dengan mengakui dan percaya kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Baiklah, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf dan silahkan untuk dibaca lagi makalah yang telah kami share di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.